Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal UTBK tahun 2022 mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Soal nomor 1, dalam penelitian sejarah diperlukan tahap-tahap yang runtut agar dapat menyusun peristiwa sejarah secara akurat. Berikut yang merupakan langkah-langkah penelitian sejarah secara runtut adalah A. Heuristik, historiografi, verifikasi, dan interpretasi. B. Verifikasi, historiografi, interpretasi, dan heuristik. C. Heuristik, interpretasi, verifikasi, dan historiografi. D. Interpretasi, historiografi, verifikasi, dan heuristik. Dan yang E. Heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Mari kita bahas teman-teman, materi ini merupakan materi sejarah untuk kelas 10, yakni tahap-tahap penelitian sejarah. Di sini menurut Kunto Wijoyo terdapat beberapa tahap tentang penelitian sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik, kemudian yang kedua adalah heuristik, yakni pengumpulan sumber sejarah. Yang ketiga adalah verifikasi, yakni kritik terhadap sumber. Terdapat kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern itu berkaitan dengan isinya, kritik ekstern itu berkaitan dengan keasliannya. Yang selanjutnya adalah interpretasi, yakni penafsiran mengenai keterangan yang telah diperoleh. Dan yang terakhir adalah historiografi, yakni penulisan peristiwa sejarah. Cara untuk menentukan umur benda, di sini ada tipografi, yakni berdasarkan kesamaan benda. Kemudian ada stratigrafi, yakni berdasarkan lapisan tanah benda itu ditemukan. Kemudian ada kimiawi, yakni berdasarkan unsur kimia yang terkandung oleh benda tersebut. Dalam penelitian sejarah membutuhkan ilmu bantu antara lain ikonografi, yakni mempelajari tentang arca atau patung. Kemudian ada numismatik yang mempelajari tentang mata uang kuno. Ada filologi yang mempelajari tentang karya sastra kuno. Paleografi mempelajari tentang tulisan kuno. Genealogi yakni mempelajari tentang silsilah atau keturunan berdasarkan hubungan darah. Kemudian ada paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fosil-fosil. Jadi jawaban secara runtut mengenai tahap penelitian sejarah yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Soal nomor 2, kemunculan manusia purba pertama kali di bumi menandai sebuah perkembangan jenis makhluk hidup dari yang sebelumnya didominasi oleh reptil besar. Manusia purba muncul terutama pada zaman A. Pleistocene Tersier Neozoikum, B. Pleistocene Quarter Neozoikum, C. Holocene bagian dari zaman Neozoikum, D. Glasial yang merupakan bagian dari zaman Holocene, dan yang E, kuarter yang merupakan bagian dari zaman Neozoikum. Mari kita bahas teman-teman. Ini merupakan pembagian zaman praaksara berdasarkan lapisan muka bumi. Jadi berdasarkan pembentukan muka bumi, ini terdapat beberapa zaman. Yang pertama adalah Arkaikum, di mana bumi masih dalam bentuk bola pijar dan sangat panas sehingga belum ada makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian yang kedua adalah zaman Paleozoikum atau sering disebut sebagai zaman primer, karena pada zaman ini muncul kehidupan pertama di muka bumi, akan tetapi belum manusia, masih makhluk hidup sederhana. Kemudian yang ketiga Mesozoikum atau sering disebut sebagai zaman sekunder, juga disebut dengan zaman Jurassik karena pada masa ini hiduplah jenis dinosaurus, reptil-reptil yang berukuran besar. Kemudian ada zaman Neozoikum. Neozoikum dibagi atau Kanozoikum dibagi menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman kuarter dibagi menjadi dua, yakni zaman Pleistocene dan Holocene. Pleistocene sendiri dibagi menjadi tiga. Pleistocene bawah itu ditemukan Meganthropus paleojavanicus. Pleistocene tengah itu ditemukan Pithecanthropus erectus, dan Pleistocene atas itu ditemukan Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Sedangkan masa Holocene itu muncul manusia jenis Homo sapiens. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 3.
Dilihat dari hasil kebudayaannya, bangsa Dietro-Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan Proto-Melayu. Hal ini karena A. Telah dapat membuat barang-barang dari perunggu dan besi. B. Hampir segala peralatan mereka terbuat dari batu. C. Telah mengembangkan kebudayaan Neolitikum. D. Kebudayaan disebut dengan kebudayaan batu. Dan yang E adalah pembuatan peralatan yang sudah dihaluskan. Diperkirakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, Cina Selatan. Di sini terdapat Proto-Melayu dan Dietro-Melayu. Proto-Melayu atau Melayu tua itu diperkirakan sampai ke Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi, membawa kebudayaan berupa alat-alat yang sudah diasah atau lebih kita kenal dengan kebudayaan Neolitikum. Contohnya ada kapak loncong dan kapak persegi yang digunakan untuk alat pertanian. Adapun suku di Indonesia yang masih keturunan dari Proto-Melayu yakni suku Dayak, Sasak, Toraja, Nias, Batak, suku Gayo, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Dietro-Melayu. Bangsa Melayu muda ini diperkirakan sampai ke Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi dengan membawa kebudayaan Dongson, yakni yang mana alat-alatnya terbuat dari logam. Terdapat dua teknik pembuatan logam, yakni teknik ejire berdue, yaitu cetakan lilin, dan bivalve, yakni cetakan batu setangkap. Adapun benda dari peninggalan kebudayaan Dongson ini seperti nekara, moko, cendrasa, kapak perunggu, mata panah, perhiasan yang terbuat dari perunggu dan besi. Selanjutnya, suku yang termasuk keturunan Dietro-Melayu yakni suku Aceh, Jawa, Betawi, Madura, Bali, Melayu, Minahasa, suku Bugis, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah A. Telah dapat membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Soal nomor 4. Selain Athena, terdapat pula Sparta sebagai polis yang cukup mendominasi terhadap kehidupan bangsa Yunani. Ciri khas polis Sparta adalah A. Sistem wajib militer yang diberlakukan terhadap setiap laki-laki Sparta. B. Adanya sistem dewan yang diisi oleh para saudagar kaya di wilayah Sparta. C. Pemerintahan dijalankan oleh raja dengan bantuan jenderal di bidang militer. D. Kekuasaan politik dan militer dipegang oleh satu orang yang bertindak sebagai hakim. Dan yang E. Mengenal sistem demokrasi yang berkembang melalui dewan yang beranggotakan 28 orang. Ini juga materi kelas 10 teman-teman mengenai peradaban kuno di dunia. Untuk soal nomor 4 ini merupakan peradaban Yunani kuno yang berawal dari kebudayaan Pulau Kreta, yang mana terdapat peradaban Minoa. Selanjutnya, masyarakat Yunani kuno memiliki kepercayaan dengan menyembah banyak dewa. Salah satunya adalah dewa Zeus. Tokoh filsuf yang terkenal dari Yunani misalnya saja Socrates, Plato, dan Aristoteles. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan yang muncul pada zaman Yunani kuno ada Pythagoras, Hippocrates, Archimedes, Herodotus, dan lain sebagainya. Herodotus ini terkenal sebagai bapak sejarah dunia. Adapun contoh peninggalan dari zaman Yunani kuno antara lain kuil Parthenon dan karya sastra yang terkenal yakni Elias dan Odyssea karya Homerus. Di Yunani terdapat dua pusat kebudayaan yaitu Sparta dan Athena. Penduduk Sparta disebut sebagai bangsa Dori. Sparta menggunakan sistem pemerintahan militer sedangkan Athena menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Jadi jawabannya adalah A, yakni sistem wajib militer yang diberlakukan terhadap setiap laki-laki Sparta. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Istilah-istilah seperti legion, divisi, kavaleri berasal dari peradaban Romawi. Hal itu menunjukkan bangsa Romawi memiliki A. Kemampuan mengorganisasikan para prajuritnya. B. Kemampuan membuat istilah untuk praktik militer. C. Kemampuan mengatasi masalah perompak di wilayahnya. D. Kemampuan menaklukkan bangsa lain dengan cara militer. Dan yang E adalah pengetahuan yang luas tentang strategi musuh-musuhnya. Ini sama dengan soal nomor 4 tadi teman-teman. Ini merupakan materi kelas 10, yakni peradaban dunia. Nomor 5 ini yakni membahas mengenai Romawi kuno yang diperkirakan menurut mitos didirikan oleh Romulus dan Romulus. Di sini terdapat pemerintahan yang sangat kuat, yakni Triumvirat pertama terdiri dari Julius Caesar,
Pompeius dan Crassus, kemudian triumvirat kedua Antonius, Octavianus, dan Crassus. Adapun peninggalan kebudayaan Romawi kuno antara lain Colosseum, di mana tempat bertarungnya gladiator, angka Romawi, bahasa dan huruf Latin, viaduk, kemudian ada aquaduk yang merupakan saluran air buatan atau kanal. Pada abad ke-14, Romawi pecah menjadi dua, yakni Romawi Barat berpusat di Roma dan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Akhirnya Romawi Timur pada tahun 1453 takluk di bawah Turki Ottoman yang mana dipimpin oleh Sultan Mahmud II atau kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Jadi jawabannya adalah A, yakni kemampuan mengorganisasikan para prajuritnya.